Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita menikmati segala anugerahnya, menikmati segala kemurahannya di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu perkenanan Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu perkenanan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, di dalam kisah ini kita memperhatikan bahwa ketika Raja Salomo selesai membangun rumah Tuhan, bait Allah yang disebut dengan bait Allah Salomo, mendirikan istana raja dan dia melakukan banyak hal. Maka firman Tuhan berkata bahwa Allah menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, maka ada hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Tentunya hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada Salomo merupakan berkat yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Salomo karena apa? Karena Salomo sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan melihat bahwa apa yang Salomo lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Perkenanan Tuhan inilah yang membuat Tuhan menjanjikan berkat-berkat kepada Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Ada beberapa hal yang menjadi janji Tuhan bagi Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yang pertama yaitu Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa daripada Salomo. Di dalam ayat yang ketiga bagian A di sana dikatakan, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Dikatakan, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Jadi kita memperhatikan bahwa Tuhan mendengar. Tuhan menjawab doa-doa daripada Salomo. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa daripada Salomo dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat 53. Itu adalah isi doa daripada Salomo. Dan doa-doa ini apa? Didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mendengar? Kenapa Tuhan menjawab doa-doa daripada Salomo? Karena doa-doa Salomo adalah doa-doa yang apa? Yang berkenan di hati Tuhan. Doa-doa yang apa? Doa yang isinya memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mendengar dan menjawab
doa-doa daripada Salomo. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau doa-doa kita didengar, kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya keperluan, kita punya kebutuhan, keinginan. Tapi biarlah kita berdoa, meminta supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita di atas semuanya itu, biar kehendak Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saya percaya ketika doa kita adalah doa yang dinilai oleh Tuhan, doa yang memuliakan Tuhan, doa yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, mari di dalam doa-doa kita terus berdoa kepada Tuhan. Dalam kerinduan kita, permohonan kita, terus kita menaikkan permohonan dan seruan kita kepada Tuhan di tengah-tengah kita menjalani hidup di hari-hari ini. Jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa di dalam kita menjalani hidup ini. Firman Allah berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa sebagai orang-orang yang percaya sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, berkat yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Yang kedua di dalam ayat yang ketiga, bagian yang terakhir di sana demikian firman Allah. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Yang kedua yaitu Tuhan akan memberi perhatiannya kepada Salomo. Tuhan akan memberikan perhatiannya kepada umatnya. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam terjemahan lama firman Allah berkata demikian. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ setiap hari. Sebagai orang-orang percaya, kita sekalian membutuhkan perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Perhatian Tuhan bagi hidup pribadi kita. Perhatian Tuhan bagi keluarga kita. Perhatian Tuhan bagi rumah tangga kita. Perhatian Tuhan bagi setiap yang kita kerjakan, kita upayakan. Kita rindu ada perhatian Tuhan di sana. Sebagaimana janji Tuhan kepada Salomo bahwa mataku dan hatiku akan ada di situ. Maka saya percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga akan senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita. Ada mata dan hatinya ada di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah setiap rumah tangga kita. Di tengah-tengah setiap keluarga kita. Bahkan di tengah-tengah setiap apa yang kita kerjakan. Ada mata dan hati Tuhan di sana. Ada perhatian Tuhan yang akan Tuhan tujukan bagi kita. Itu sebabnya kita terus memandang kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Terus memohon kepada Tuhan. Supaya perhatian Tuhan itu tetap ada bagi setiap kita. Di hari-hari yang sedang kita jalani. Hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Hari-hari yang dalam tanda petik penuh dengan berbagai perubahan yang terjadi. Mari kita minta biarlah ada perhatian Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah setiap rumah tangga kita. Di tengah-tengah setiap keluarga kita. Kita minta perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga, janji Tuhan bagi Salomo, juga bagi kita sekalian, yaitu Tuhan akan meneguhkan kerajaannya. Tuhan akan meneguhkan tahtanya.
Ini berbicara tentang apa? Tuhan akan meneguhkan apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Allah memberikan janji itu kepada Salomo. Jika Salomo hidup dengan tulus hati, jika Salomo hidup dengan benar, jika Salomo berbuat sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan kerajaannya. Tuhan akan memberkati keturunannya, tidak akan terputus. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita percaya ketika kita hidup setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan pribadi kita. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan kita, pengiringan kita, pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Bahkan berkatnya tidak akan pernah terputus. Kita akan nikmati, kita akan alami di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, di hari-hari ini, mari kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Belajar hidup dengan tulus hati, belajar hidup dengan benar, belajar hidup menuruti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan meneguhkan segala yang kita lakukan dan kerjakan, bahkan memberkati kita di dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Firman itu boleh menjadi rema dan berkat di tengah-tengah kami menjalani hidup ini. Kami percaya ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kami melangkah di sepanjang hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.